Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB atau Ukom Bidan. Jangan lupa untuk nonton semua videonya, subscribe sekarang juga, komentar untuk diskusi, dan langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke Posbindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesis haid terakhir 2 bulan yang lalu, akseptor AKDR sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasa sangat khawatir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba adanya massa, PP tes negatif. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Terapi hormon pengganti untuk mengurangi gejala menopause. B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. C. Diet tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis. D. Olahraga teratur untuk memperkuat tulang. E. Pemakaian kontrasepsi hormonal. Jawabannya adalah B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. Keluhan yang dirasakan lazim terjadi pada ibu menjelang masa menopause atau selama masa perimenopause atau klimakterium. Seorang perempuan umur 45 tahun datang ke PMB mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Akseptor AKDR sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Perimenopause. B. Polimenor. C. Menopause. D. Amenor. E. Hamil. Jawabannya yaitu A. Perimenopause. Keluhan yang dirasakan menunjukkan gejala perimenopause. Apabila ibu sudah tidak mendapatkan haid selama 1 tahun, maka dapat dikatakan menopause. Sedangkan polimenor adalah gangguan haid berupa siklus haid yang lebih singkat dari 21 hari. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis sering merasa pusing dan lemas, sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah. Akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa, in speculo tampak darah mengalir dari OUI. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi. B. Neoplasia. C. Menopause. D. Gangguan hormonal. E. Penggunaan kontrasepsi. Jawabannya yaitu D. Gangguan hormonal. Perhatikan kata kunci pada soal, diantaranya keluhan menstruasi yang sangat banyak. Umur 48 tahun, siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Hasil anamnesis kadang sulit tidur dan gelisah. Merupakan kunci kasus ini adalah perdarahan pada perimenopause. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke puskesmas mengeluh haid sangat banyak. Hasil anamnesis pusing, lemas, haid selama 10 hari. Siklus tidak teratur, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa, darah mengalir dari OUI, pemeriksaan lab HB 8 gram per sen. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Pasang infus. C. Transfusi darah. D. Memberikan pil KB. E. Memberikan tablet besi. Jawabannya yaitu B. Pasang infus. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Abdomen tidak teraba massa. In speculo darah mengalir dari OUI, menunjukkan butuh tindakan segera atau tindakan awal berupa perbaikan keadaan umum dengan pasang infus sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesis tidak gatal, encer, tidak berbau, tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan.
Pemeriksaan apakah yang paling diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. Pap smear, B. Darah, C. Urin, D. IVA, E. USG. Jawabannya yaitu D. IVA test. Kata kunci dari soal ini adalah adanya keputihan, menopause, kemudian perlu di-screening keganasan yang tersedia di puskesmas, yaitu IVA test. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.